Berandai saja situasi lalu lintas keseharian seperti yang sedang saya rekam saat ini tentu sangat menyenangkan. Tapi faktanya semakin hari semakin kurang menyenangkan. Jadi kritik sosial saya ini berisi juga masukan-masukan yang saya berikan kepada pemimpin wilayah atau penguasa yang sudah terpilih melalui proses pilkada untuk berbenah ke depannya. Bagi teman-teman yang bersetuju tentang usaha saya ini, mohon memberi dukungan agar kita bisa menikmati situasi lalu lintas yang lebih bagus di kemudian hari. Seperti biasa, bagi teman-teman se-Nusantara yang berlibur ke Pulau Bali, ingat jangan lupa untuk menginap di penginapan kami. Faktanya adalah ini yang sedang terjadi di Pulau Bali saat ini. Kemacetan di mana-mana. Kita sudah terbiasa mendengar di media sosial maupun membaca di surat kabar terkait dengan kemacetan yang terjadi di Canggu, kemacetan yang terjadi di bypass Ngurah Rai, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini juga harus kita pikirkan bersama. Apa kira-kira solusi yang terbaik? Sebenarnya ada banyak solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi situasi ini. Misalnya saja bagaimana penataan trotoar sesuai dengan peruntukannya, dan bagaimana pembatasan kendaraan yang dilakukan, baik itu dari segi usia kendaraan maupun kelayakan kendaraan di jalanan, serta fasilitas parkir yang harus dimiliki. Teman-teman, kali ini saya akan membahas lebih spesifik bagaimana masalah penyalahgunaan trotoar terjadi. Rekaman ini membuktikan bahwa peruntukan trotoar sudah berubah. Di jalan-jalan sering kita temui dan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan bukan barang yang aneh lagi kalau trotoar digunakan untuk tempat parkir kendaraan. Kendaraan pribadi parkir di trotoar, sehingga masyarakat pejalan kaki tentu akan berjalan melewati kendaraan tersebut ke tengah jalan. Itu salah satu penyebab dari timbulnya kemacetan-kemacetan di jalan. Apalagi banyak trotoar yang disalahfungsikan, dikuasai dengan meletakkan berbagai promosi-promosi usaha di sana. Kemudian bahkan ada bengkel-bengkel yang memarkir sepeda motor yang sedang dikerjakannya di trotoar. Jadi trotoar adalah bagian dari tempat usahanya, sehingga yang mengalah tentu saja adalah pejalan kaki. Kembali lagi, pejalan kaki memasuki ranah jalan yang mestinya dilalui oleh kendaraan berlalu lalang. Nah, di sini udah jelas sekali, saya tidak perlu menutupi karena faktanya ini bisa dilihat keseharian di jalanan. Mobil-mobil parkir di trotoar itu adalah hal yang umum. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sampai banyaknya kendaraan-kendaraan yang menginap di jalan raya karena tidak memiliki garasi. Jadi ini satu topik saja. Sedangkan topik bagaimana kendaraan-kendaraan luar Bali banyak datang ke Bali, saya tidak mau menyentuh hal itu karena saya lebih concern kepada trotoar. Fungsi dari trotoar yang sebenarnya adalah untuk pejalan kaki. Tetapi fakta terjadi di lapangan, yaitu trotoar beralih fungsi sebagai tempat usaha.
mengalahkan pejalan kaki, si pemilik dari trotoar itu sebenarnya. Video ini membuktikan hal itu. Kita tidak bisa menutup mata. Fakta ini terjadi, dan ini yang harus kita segera lakukan usaha untuk satu, menyadarkan bagi siapapun pengguna trotoar itu yang menyalahgunakan fungsi dari trotoar itu untuk segera melakukan perubahan, melakukan koreksi atas kesalahannya. Karena ini adalah kontribusi kemacetan di jalan. 1 poin saja. Nah, bagaimana kemacetan terkait penyalahgunaan fungsi trotoar ini bisa dilakukan? Saya berpikirnya sangat sederhana. Pemerintahan daerah itu memiliki polisi Pamong Praja. Mungkin polisi Pamong Praja bisa melakukan penertiban atas hal itu. Atau mungkin biasanya di wilayah adat yang lebih direspek adalah pecalang-pecalang adat di masing-masing banjar. Bisa jadi juga berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan majelis desa adat untuk memfasilitasi hal ini, untuk menjaga ketertiban ini. Bagi saya sah-sah saja kita lakukan, karena umumnya unit-unit usaha UMKM itu banyak juga dilakukan atau dikerjakan oleh bukan penduduk wilayah tersebut. Banyak dari mereka berasal dari luar wilayah, bahkan luar pulau. Biasanya mereka tentu akan semaksimal mungkin memanfaatkan situasi yang tersedia. Mestinya mereka mengontrak sebidang tempat, kemudian mulai memikirkan bagaimana memperluas sebidang tempat itu dengan menguasai trotoar, kemudian membuat pembatas-pembatas yang mereka lakukan. Bahkan mereka sampai 24 jam menghuni tempat usaha tersebut. Jadi itu bukan hanya tempat usaha lagi, sudah menjadi tempat berdomisili. Ya tentu saja kalau tempat berdomisili, seberapapun dimungkinkan untuk menguasai wilayah itu sebagai tempat yang bisa mereka gunakan sebagai usaha, ya tentu saja mereka akan lakukan. Banyak tempat-tempat seperti itu kita lihat di jalanan, dan itu selayaknya sudah harus kita lakukan penertibannya. Nah, sekarang permasalahannya, siapakah yang akan menertibkannya? Sampai saat ini saya belum melihat ada langkah-langkah ke arah itu. Mungkin sudah ada di lain tempat, tapi di tempat-tempat yang saya perhatikan, hal ini belum dilakukan. Itu satu solusi. Di samping banyak lagi solusi-solusi yang lain. Apalagi sekarang ini menjelang tahun baru, tentu saja keramaiannya akan membeludak kembali. Semoga ini menjadi perhatian dari pemegang kekuasaan. Demikian juga wakil-wakil dari rakyat yang sudah terpilih untuk merumuskan apa yang selayaknya perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal ini. Jika ini terjadi pembiaran, kemudian hal itu dianggap sebagai hal-hal yang sah untuk dilakukan, wajar untuk dilakukan, lama-kelamaan kita hanya menunggu bahwa lalu lintas akan bertambah parah, dan saya jamin pasti akan bertambah parah kecuali ini segera kita lakukan. Coba perhatikan tentang video yang saya rekam ini. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Untuk itu, bagi teman-teman yang bersetuju dengan pemikiran saya ini, mari kita bersama-sama berkontribusi. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi secara aktif kita harus juga berkontribusi kepada wilayah di mana kita berada. Tentu kontribusinya adalah kontribusi positif.
bagaimana perbaikan itu ke arah yang lebih baik. Saya melakukan ini tentu saja dengan konsekuensi dan harapan ke depan yang lebih baik untuk seluruh pengguna jalan raya, yaitu lancarnya lalu lintas. Ini yang menjadi harapan kita bersama, sehingga ketika kita berlalu lintas kita merasa nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, masalah-masalah ataupun kecelakaan-kecelakaan di jalan karena padatnya lalu lintas. Dan secara psikologis tentu saja ini bisa membuat kita tidak depresi. Demikianlah video saya kali ini. Ya tentu saja ini di luar konten saya, karena konten saya adalah bagaimana saya menjalani slow living, hidup dengan memelankan kehidupan saya, yang mana menginjak usia pensiun ini tentu saja saya harus tahu diri dan bisa menerima diri, dan bukan berarti juga bahwa saya mengabaikan tanggung jawab moral saya sebagai warga masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan ini didengar, kemudian ada langkah-langkah untuk tindak lanjut. Ya tentu saja kontribusi dari teman-teman yang bersetuju dengan saya untuk ikut, baik itu melakukan subscribe, kemudian like, ya tentu saja komen apa-apa saja yang perlu saya perbaiki, dan bila perlu juga melakukan share. Share ini sangat penting, karena semakin bergaung hal ini tentu saja akan menjadi atensi dari yang berwenang untuk menanganinya, dan akan dibuatkan solusi yang lebih baik ke depan. Salam rahayu bagi teman-teman se-Nusantara yang saya cintai. Dari saya, Wayan tinggal di Sanur Bali, Cana Bali YouTube channel.